Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana nih kabarnya? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat ya. Kami dari kelompok 5 mendapat KD 3.6 yaitu menjelaskan operasi komposisi pada fungsi dan operasi inverse pada inverse serta sifat-sifatnya dan menentukan eksistensinya. Kami juga mendapat KD 4.6 yaitu menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan operasi komposisi dan operasi inverse pada suatu fungsi. Tapi pada video kali ini kami akan membahas khusus untuk operasi komposisi. Adapun materi yang akan kita bahas, yang pertama yaitu penjelasan tentang operasi komposisi, yang kedua yaitu sifat-sifat komposisi, dan yang ketiga tentunya ada latihan soal untuk adik-adik. Sebelum masuk ke materi, yuk kenalan dulu. Yang pertama ada Dina Aulia dengan NIM E1R021055. Yang kedua ada Laili Rohmayani dengan NIM E1R021077. Yang ketiga ada Pratiwi Bunga Angkasa dengan NIM E1R021092. Oke, sudah selesai kita kenalan. Yuk lanjut ke materi. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang konsep dari fungsi komposisi. Nah, sebelumnya, apakah adik-adik tahu apa sih itu fungsi komposisi? Untuk memahami konsep fungsi komposisi, adik-adik perhatikan ilustrasi berikut ini ya. Nah, ketika kita hendak memproduksi kertas, tentu saja ada proses yang dilewati, sehingga dihasilkan lembaran kertas yang siap pakai. Untuk itu, adik-adik perhatikan proses berikut ini ya. Bahan baku berupa gelondongan kayu diproses dalam mesin satu akan diperoleh hasil berupa potongan-potongan kayu. Kemudian, potongan-potongan kayu ini diproses di mesin 2 akan diperoleh hasil berupa lembaran kertas. Jadi, untuk memperoleh kertas dari gelondongan kayu, kita harus melalui dua proses, yaitu oleh mesin 1 dan diproses lagi oleh mesin 2 sehingga menghasilkan lembaran kertas yang siap pakai. Seandainya kedua mesin tadi kita analogikan sebagai dua buah fungsi. Misalkan mesin 1 sebagai fungsi G dan mesin 2 sebagai fungsi F. Cara kerja dari fungsi komposisi itu sendiri menggabungkan dua buah fungsi atau kedua mesin tadi sehingga dari gelondongan kayu bisa langsung diperoleh lembaran kertas. Nah, sekarang kita analogikan gelondongan kayu sebagai X, daerah asal dari mesin 1 atau yang kita misalkan tadi sebagai fungsi G. Ketika X dimasukkan ke dalam fungsi G, maka akan diperoleh hasil yaitu Gx. Nah, potongan kayu tadi sebagai Gx. Sekarang, apa yang akan kita masukkan ke dalam mesin 2 atau yang kita misalkan tadi sebagai fungsi F? Ya, tentunya potongan kayu yaitu Gx, daerah hasil dari fungsi G menjadi daerah asal untuk fungsi F. Fungsi Gx akan dimasukkan ke dalam fungsi F dan diperoleh hasil yaitu Fgx. Sekarang kita tentukan saja fungsinya. Misalkan fungsi G adalah Gx sama dengan X dikurangi 2 dan fungsi F adalah Fx sama dengan 2X ditambah 1. Kita misalkan X sama dengan 4. Kita substitusikan nilai X sama dengan 4 ke dalam fungsi G, diperoleh hasil G4 yaitu 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Nah, nilai dari G4 tadi kita substitusikan ke dalam fungsi F, diperoleh hasil Fg4 sama dengan 2 dikali 2 ditambah dengan 1 sama dengan 5. Dari X sama dengan 4, untuk memperoleh nilai Fg4 sama dengan 5, kita harus melalui dua kali perhitungan. Yang pertama, nilai X sama dengan 4 disubstitusikan ke Gx sama dengan X-2. Kemudian, hasilnya dimasukkan atau disubstitusikan ke Fx sama dengan 2X ditambah 1. Namun, dalam fungsi komposisi, kita hanya perlu mensubstitusi satu kali saja. Misalkan, kita masukkan nilai X sama dengan 4, maka langsung akan diperoleh nilai Fg4 sama dengan 5. Jadi, fungsi komposisi adalah penggabungan dua buah fungsi atau lebih secara terurut sehingga diperoleh suatu fungsi yang baru.
Sekarang yuk kita bahas operasi dari fungsi komposisi. Operasi dari fungsi komposisi. Notasi dari fungsi komposisi adalah seperti ini. Dibacanya bundaran. Nanti adik-adik jangan membaca dengan F O G, akan tetapi dibaca dengan F bundaran G dengan ketentuan F bundaran GX sama dengan F dalam kurung GX, yang artinya fungsi G disubstitusikan ke dalam fungsi F. Atau operasi lainnya, F bundaran HX sama dengan F dalam kurung HX dan G bundaran Fx sama dengan G dalam kurung Fx. Selanjutnya, fungsi G bundaran Fx atau Gfx, itu artinya fungsi F kita substitusikan ke dalam fungsi G. Dan yang terakhir, fungsi H bundaran Fx atau Hfx, itu artinya fungsi F kita substitusikan ke dalam fungsi H. Nah, gimana adik-adik, sudah mengerti tentang fungsi komposisi? Kalau begitu, kita lanjut ke sifat-sifat komposisi. Adik-adik ada yang tahu gak sih apa aja sifat-sifat yang ada di dalam fungsi komposisi? Nah, di sini saya punya gambaran, yaitu fungsi fx kita misalkan sebagai mie instan dan fungsi gx kita misalkan sebagai telur. Pertama, f bundaran g atau fgx, yang artinya kita akan mensubstitusikan fungsi gx ke dalam fungsi f. Nah, tadi disebutkan fungsi gx itu kan telur. Jadi kita akan merebus atau memasak telurnya terlebih dahulu hingga matang, lalu akan kita campurkan ke dalam mie. Jadi kesimpulannya yaitu fungsi fgx merupakan mie yang di atasnya terdapat telur. Kedua, g bundaran f atau gfx, yang artinya kita akan mensubstitusikan fungsi fx ke dalam fungsi g. Nah, tadi disebutkan yaitu fungsi fx merupakan mie instan. Jadi, kita akan memasak mie instannya terlebih dahulu, lalu akan kita campurkan ke dalam telur. Nah, jadi dapat kita simpulkan fungsi gfx merupakan campuran telur dan mie yang digoreng. Jadi, dapat kita simpulkan fungsi fgx merupakan mie yang di atasnya terdapat telur, dan fungsi gfx merupakan mie dan telur yang dicampur. Sehingga fgx dan gfx merupakan dua fungsi yang berbeda. Dapat kita simpulkan fungsi komposisi ini tidak bersifat komutatif. Lalu, apakah fungsi komposisi bersifat asosiatif? Nah, jadi di sini saya punya gambaran lagi nih adik-adik. Kita misalkan fungsi fx merupakan cat yang berwarna merah dan fungsi gx merupakan cat yang berwarna biru, dan fungsi hx kita misalkan sebagai cat yang berwarna kuning. Nah, yang pertama kita punya buka kurung F bundaran G tutup kurung bundaran H. Nah, yang kita kerjakan yang di dalam kurung dulu ya. Kita akan mensubstitusikan G ke dalam F terlebih dahulu. Tadi G merupakan cat yang berwarna biru dan F merupakan cat yang berwarna merah. Akan kita campurkan sehingga menghasilkan warna baru, yaitu warna ungu. Dan sekarang kita akan mensubstitusikan HX yang merupakan cat berwarna kuning dengan F bundaran G yang berwarna ungu, sehingga dapat menghasilkan warna baru, yaitu warna coklat. Selanjutnya F bundaran buka kurung G bundaran H tutup kurung. Nah, kita akan mengerjakan yang di dalam kurungnya terlebih dahulu, yaitu kita akan mengerjakan G bundaran H. Nah, di sini kita akan mensubstitusikan fungsi H ke dalam fungsi G. Tadi H merupakan cat yang berwarna kuning dan G merupakan cat yang berwarna biru. Lalu akan kita campurkan cat yang berwarna kuning dan biru sehingga menghasilkan warna baru, yaitu warna hijau. Nah, sekarang kita akan mensubstitusikan fungsi G bundaran H ke fungsi F, yaitu kita akan mensubstitusikan cat yang berwarna hijau ke cat yang berwarna merah sehingga menghasilkan warna baru, yaitu warna coklat. Jadi kesimpulannya, buka kurung F bundaran G tutup kurung bundaran H sama dengan F bundaran buka kurung G bundaran H tutup kurung, yaitu sama-sama menghasilkan warna coklat. Sehingga fungsi komposisi ini bersifat asosiatif.
Nah, itu dia penjelasan tentang sifat-sifat fungsi komposisi. Jadi, fungsi komposisi tidak bersifat komutatif, tapi fungsi komposisi bersifat asosiatif. Untuk lebih jelasnya, yuk kita ikut latihan soal. Nah, soal yang pertama diketahui fungsi f(x) sama dengan x kuadrat min 2 dan fungsi gx sama dengan 2x plus 1, maka komposisi f bundaran gx ialah. Yuk kita jawab. Sebelumnya diketahui bahwa fungsi f(x) sama dengan x kuadrat min 2 dan fungsi gx sama dengan 2x plus 1. Tadi sudah dijelaskan bahwa operasi dari fungsi komposisi, yaitu f bundaran gx kita bisa tuliskan dengan f dalam kurung gx, yang artinya fungsi g kita substitusikan ke dalam fungsi f, sehingga f dalam kurung 2x plus 1 kita substitusikan, maka menjadi 2x plus 1 kuadrat min 2. Untuk 2x plus 1 kuadrat ini kita gunakan teorema binomial, sehingga menjadi 4x kuadrat plus 4x plus 1 min 2. Nah, kita operasikan, maka menjadi 4x kuadrat plus 4x min 1. Jadi, fungsi komposisi dari f bundaran gx dengan fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2 serta fungsi gx sama dengan 2x plus 1 ialah 4x kuadrat plus 4x min 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Suatu pabrik tepung dengan bahan dasar beras kita lambangkan dengan X memproduksi tepung beras melalui 2 tahap. Tahap pertama menggunakan mesin 1 menghasilkan bahan tepung beras setengah jadi, kita simbolkan dengan Y, dengan mengikuti fungsi Y sama dengan fx sama dengan 1/9x kuadrat min x plus 5. Tahap kedua menggunakan mesin 2 menghasilkan tepung beras dengan fungsi GY sama dengan 7Y plus 3 dengan ketentuan XY dalam satuan ton. Nah, jika beras yang tersedia untuk suatu produksi sebanyak 9 ton, maka banyak tepung beras yang dihasilkan ialah, kira-kira adik-adik berapa ton ya? Apakah A. 83 ton, B. 54 ton, C. 38 ton, ataukah D. 40 ton? Berdasarkan aturan komposisi fungsi diperoleh f bundaran gx sama dengan f dalam kurung gx. Nah, kita masukkan nilai fungsi gx, maka menjadi f dalam kurung 1/9x kuadrat min x plus 5. Kita masukkan nilai fungsi f, maka menjadi 7 dalam kurung 1/9x kuadrat min x plus 5 plus 3. Karena banyak beras yang tersedia sebanyak 9 ton, artinya x sama dengan 9. Maka kita peroleh f bundaran G9 sama dengan 7 dalam kurung 1/9 kuadrat min 9 plus 5 ditambah 3, sehingga menghasilkan 7 dalam kurung 9 min 9 plus 5 ditambah 3. Nah, 9 tadi habis ya, dikurangi 9, maka sisanya adalah 7 kali 5 ditambah 3. Sehingga 7 dikali 5 ditambah 3 hasilnya 38. Jadi, adik-adik, bahwa banyak tepung beras yang dihasilkan adalah 38 ton. Nah, itu dia penjelasan tentang materi fungsi komposisi dan sifat-sifatnya. Semoga adik-adik dapat memahaminya ya. See you di video selanjutnya.